Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Ria Resti Indrianti dengan NPM 2464653, mahasiswa RPL Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Presentasi ini berjudul Penelitian Perlintasan Sebidang JPL nomor 4 KM1+400 Emplasmen Semarang Tawang di Jalan Empu Tantular, Kota Semarang. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Jalan Rel dengan dosen pengampu Ibu Farida Yudaningrum STMT. Tugas ini disusun oleh Ria Resti Indrianti dengan NPM 2464653. Pada presentasi ini ada beberapa yang akan kami bahas, yaitu 1. Latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga lokasi dan karakteristik umum, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima analisis kondisi jalan rel, 6. Analisis fasilitas keselamatan, 7. Identifikasi bahaya atau hazard, 8. Analisis keselamatan, analisis fasilitas keselamatan, yang ke-9 rekomendasi teknis, 10 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir dokumentasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu 1. Karena lokasi yang strategis, perlintasan sebidang di Jalan Empu Tantular merupakan salah satu jalur utama di Kota Semarang yang menghubungkan area Kota Lama dengan pusat kota. Yang kedua, tingkat kerawanan tinggi. Lokasi ini menjadi titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, volume yang tinggi. Terjadi kepadatan lalu lintas jalan raya yang tinggi serta frekuensi perjalanan kereta api yang padat karena kedekatannya dengan stasiun Semarang Tawang. Dan yang terakhir, potensi konflik. Kondisi ini menciptakan potensi konflik yang tinggi antara pengguna jalan raya dan kereta api seperti yang terlihat pada kecelakaan di perlintasan sebidang Madukoro baru-baru ini. Kemudian yang kedua, rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana kondisi existing pada perlintasan sebidang Jalan Empu Tantular Semarang Tawang. Yang kedua, bagaimana rekomendasi penyelesaian dalam upaya peningkatan keselamatan pada perlintasan tersebut. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan perlintasan sebidang, dan yang kedua, mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memperbaiki sistem pengamanan yang ada. Yang ketiga, lokasi dan karakteristik umum. Ini untuk gambar peta lokasi perlintasan Semarang Tawang, yaitu di Jalan Perlintasan Langsung JPL nomor 4 KM1+400 petak Jalan Semarang Poncol Semarang Tawang yang berada di Jalan Empu Tantular, Bandar Harjo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada JPL ini tidak ada pos JPL. Di sini hanya ada palang pintu kereta api yang dikendalikan langsung dari stasiun Tawang. Lokasi ini dipilih karena merupakan simpul lalu lintas penting dan memiliki tingkat kepadatan tinggi baik kendaraan maupun kereta api. Kemudian tipe jalan kolektor primer dengan lebar 6-8 meter dengan 2 lajur dan 2 arah. Kondisi lalu lintasnya volume sangat tinggi terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Sering terjadi antrian panjang saat palang ditutup dengan durasi tutup kurang lebih 3 menit. Untuk tipe perlintasannya yaitu perlintasan sebidang yang dilengkapi dengan palang pintu otomatis yang dikendalikan dari stasiun Tawang. Kemudian yang kelima, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif melalui beberapa tahapan. Yang pertama, dengan studi pendahuluan,
yaitu dengan mengkaji literatur dan regulasi terkait. Kemudian yang kedua, survei lapangan, dengan mengambil data geometri jalan dan kelengkapan keselamatan. Yang ketiga, survei lalu lintas, menghitung volume kendaraan dan frekuensi kereta api. Yang keempat, dengan observasi langsung, yaitu mengamati perilaku pengguna jalan dan antrean kendaraan. Dan yang terakhir, analisis data, dengan membandingkan kondisi existing dengan standar teknis dan regulasi yang berlaku. Kemudian yang keenam, analisis kondisi jalan rel. Lokasi JPL 4 Semarang Tawang terletak di KM 1 plus 400 petak jalan Semarang Poncol, Semarang Tawang. Lebar jalurnya adalah 1067 mm. Emplacement Semarang Stasiun Tawang menampung 8 jalur atau trek yang sebelumnya 5 jalur, yaitu jalur 4 dan jalur 5 berfungsi sebagai jalur lurus arah 2 arah utama dengan konfigurasi jalur 1 dan 2, jalur pemberhentian intercity atau aglomerasi dengan peron, jalur 3 keberangkatan awal perjalanan dan parkir rangkaian, jalur 4 dan 5 jalur lurus melalui stasiun atau transit langsung, jalur 6 persilangan atau pengisian rute kereta, dan jalur 7 dan 8 yaitu parkir rangkaian dan tempat cuci kereta. Analisis kondisi jalan relnya, yaitu yang pertama lebar jalurnya tadi 1067 mm jalur ganda. Tipe relnya menggunakan tipe R54 sesuai standar untuk jalur utama yang menahan beban gandar besar. Kemudian bantalan yang digunakan yaitu beton bertulang prategang, cocok untuk jalan kelas 1. Kemudian penambat menggunakan penambat elastis ganda atau eklip. Kondisi geometrik berada pada lengkung horizontal dengan R kurang dari atau sama dengan 600 meter yang memerlukan pelebaran sepur hingga 1087 mm dan peninggian rel. Kecepatan kereta api yang melintas, kecepatan menurut KPK 2025 adalah 120 km per jam. Namun terdapat pembatasan kecepatan atau TASPAT 70 sampai 80 km per jam karena adanya lengkung es. Yang ketujuh, analisis fasilitas keselamatan. Berdasarkan survei lapangan ditemukan banyak kekurangan pada fasilitas keselamatan sesuai standar di JPL 4 Semarang Tawang yang terletak di KM 1 plus 400 petak jalan Semarang Poncol, Semarang Tawang. Analisis fasilitas keselamatan. Nah, ini untuk kelengkapan infrastruktur perlintasan sebidangnya. Perlengkapan jalan, yang pertama rambu peringatan persilangan datar tidak ada. Untuk rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu juga tidak ada. Rambu peringatan hati-hati tidak ada. Rambu peringatan jarak tidak ada. Rambu peringatan berupa kata-kata terdapat ada. Kemudian untuk rambu larangan berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapatkan kepastian aman ada. Untuk rambu larangan berbalik arah tidak ada. Rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal ini juga ada. Untuk rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda ada. Kemudian untuk rambu larangan berupa kata-kata tidak ada. Kemudian untuk marka membujur tidak ada, marka melintang tidak ada, marka lambang adalah tanda lambang yang dilengkapi dengan tulisan KA atau kereta api sebagai tanda peringatan ada perlintasan jalur kereta api ada. Untuk pita penggaduh tidak ada, median tidak ada. Kemudian untuk lampu isyarat lalu lintas ada, untuk isyarat lampu ada, dan untuk isyarat suara atau sirine ada. Kemudian yang kesembilan, identifikasi bahaya atau hazard. Dari hasil pengamatan teridentifikasi beberapa bahaya utama di lokasi, yaitu seperti kondisi jalan rusak,
Aspal di sekitar pelintasan banyak yang mengelupas menyebabkan kerikil balas berserakan dan membahayakan pengendara motor. Dengan gambar seperti ini, contohnya pelintasan yang jalan yang rusak. Kemudian yang kedua, perilaku pengendara. Banyak pengendara nekat menerobos palang pintu yang sudah mulai tertutup, terutama saat jam sibuk. Seperti ini gambarnya pada saat palang sudah ditutup, namun pengendara tetap nekat menerobos saat kereta api melewati perlintasan. Kemudian yang ketiga, minimnya rambu. Kurangnya rambu peringatan dan larangan membuat pengguna jalan kurang waspada saat mendekati perlintasan. Dan yang keempat, tidak ada pemisah arus. Tidak adanya median jalan atau kanalisasi meningkatkan risiko tabrakan dari arah berlawanan saat antrean mulai terurai. Jadi jalannya tidak ada pemisah median untuk arah jalur dua arah. Selanjutnya untuk rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis di sini dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, yang pertama perbaikan fisik infrastruktur, yaitu dengan perbaikan permukaan jalan dengan aspal atau beton di sekitar rel, pemasangan pita penggaduh atau rumble strip sebelum perlintasan untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Kemudian untuk peningkatan fasilitas keselamatan, lengkapi semua rambu peringatan, adanya perlintasan hati-hati dan rambu larangan sesuai standar. Membuat marka jalan yang jelas, garis stop atau marka KA. Memasang rambu aktif LED dan CCTV untuk pengawasan. Kemudian manajemen lalu lintas dan penataan area. Mengoptimalkan sinyal lalu lintas di persimpangan terdekat. Menertibkan parkir liar dan PKL dalam radius 50 meter dari perlintasan. Untuk rekomendasi teknis jangka panjang, yaitu perbaikan fisik infrastruktur, melakukan studi kelayakan atau visibility study untuk membangun flyover atau underpass sebagai solusi permanen menghilangkan konflik sebidang. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, perlintasan sebidang JPL 4 di Jalan Empu Tantular memiliki risiko keselamatan yang tinggi karena kombinasi volume lalu lintas padat, geometri jalan yang melengkung, dan fasilitas keselamatan yang sangat tidak memadai. Kondisi existing perlintasan tidak memenuhi standar teknis keselamatan yang diatur dalam peraturan pemerintah, terutama terkait kelengkapan rambu dan marka jalan. Waktu henti kendaraan saat kereta melintas rata-rata 3-5 menit menyebabkan kemacetan signifikan yang berdampak pada kinerja ruas jalan di sekitarnya. Diperlukan tindakan perbaikan segera, jangka pendek, dan perencanaan solusi permanen jangka panjang untuk menekan potensi kecelakaan. Saran untuk pemerintah dan instansi terkait untuk KAI atau Dishub, yaitu segera melengkapi fasilitas keselamatan sesuai standar sebagai prioritas utama, kemudian melakukan perbaikan dan perawatan rutin pada permukaan jalan di area perlintasan, dan memasukkan rencana pembangunan flyover atau underpass di lokasi ini ke dalam program prioritas pembangunan infrastruktur kota. Ini untuk dokumentasi pelaksanaan survei, lokasi di JPL nomor 4 KM1+400 Stasiun Semarang Tawang, alamat di Jalan Empu Tantular Semarang, Jawa Tengah. Kami melaksanakan surveinya pada tanggal 30 April 2025. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.